Seberapapun banyaknya uang dari Yusuf Mansur ini, dia tidak akan pernah tenang. Kita akui bahwa dia sekarang sudah berleha-leha bersenang-senang dengan bisnis dia di bidang F&B kuliner, yaitu warung Steak and Shake. Dia katakan sendiri bahwa dia bergabung di sana dan ikut mengembangkan warung Steak and Shake sejak 2010. Jelas omset dari sana tidak main-main. Omset dari warung Steak and Shake ini tidak main-main. Yang juga dia pasti dapat persenan dan bagi hasil dari sana. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika memang ini benar dugaan kuat kami bahwa duit yang dia investasikan ke warung Steak and Shake itu berasal dari dana yang tidak jelas sumbernya, dana yang seharusnya itu menjadi hak orang lain, maka omset yang dia dapatkan dari warung Steak and Shake itu tentu tidak akan membawa atau tidak akan membuat dia tenang. Terus terang saja teman-teman, entah dia mau sedekahkan ke orang lain juga, apakah kemudian duit yang diperoleh dari cara yang tidak benar akan diterima pahala sedekahnya? Tentu tidak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Sebuah postingan dari lini masa X bertuliskan begini, dari akun media sosial Ruang Senja. Kalian kalau dapat duit 10 juta hari ini, kalian langsung habisin buat apa? Ini postingan dibuat pada tanggal 20 Juni 2026. Saya ulangi, dia tulis begini, kalau kalian dapat duit 10 juta hari ini, kalian langsung habisin buat apa? Lalu dibalas oleh Fahmi. Sedekah, kata Ustadz Yusuf Mansur, kalau disedekahin bisa kembali 7 kali lipat, dengan emot senyum. Ini saya paham betul bahwa ini adalah sindiran halus, yang mana ini dia menyindir ajaran Yusuf Mansur. Saya tidak bilang ajaran Islamnya, saya bilang ajaran Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa ketika Anda sedekah 1 juta akan kembali 10 kali lipat. Ketika Anda sedekah 10 juta akan kembali 10 kali lipat menjadi 100 juta dan seterusnya berlaku kelipatan 10. Yang mana ini dia merujuk pada fadilah 10 kebaikan dari sedekah. Yang mana menurut beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa ini 10 fadilah kembali ke 10 kebaikan ini hak prerogatif dari Allah. Hak dari Allah mau 10 kebaikan itu dalam bentuk apa? Pahalakah, amal jariyahkah, kesehatankah, memang dibalas dengan rezeki yang berlipat juga kah? Itu hak Allah. Kita tidak bisa pastikan apa yang balasan apa yang kita terima. Karena juga kita tidak bisa tentukan apakah kemudian amal kita itu diterima atau tidak, kita tidak tahu gitu loh. Kita hanya bisa beramal. Tapi mirisnya di sini Yusuf Mansur ketika kemudian membuat ceramah ini, itu dia mengatakan dengan pasti dan yakin bahwa ketika kita bersedekah 1 juta maka akan kembali 10 juta. Inilah yang kemudian bias dan salah ditanggapi oleh umat, oleh orang. Karena memang dari penyampaiannya saja sudah keliru. Dari penyampaiannya saja sudah ambigu gitu dan sudah memberikan harapan. Jadi tidak salah juga ketika kemudian orang-orang pada akhirnya salah persepsi. Apalagi yang salah persepsi ini kebanyakan orang-orang yang mohon maaf agak minim pemahamannya gitu. Jadi mereka pada akhirnya berlomba-lomba untuk menyetorkan sejumlah uang, berlomba-lomba untuk kemudian sedekah dengan harapan mendapat keuntungan 10 kali lipat. Disinilah kemudian letak masalahnya. Ketika kemudian banyak orang yang mendapat masalah karena menyedekahkan seluruh hartanya dan segala macam. Dan ini adalah ulah dari Yusuf Mansur. Saya katakan teman-teman bahwa Yusuf Mansur hari ini memang punya banyak uang. Yusuf Mansur hari ini dikenal sebagai salah satu ustadz yang kaya raya. Kaya rayanya luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman lihat rumahnya di Tangerang itu luar biasa mewahnya. Ada tempat gymnya, ada galeri perpustakaannya, di rooftopnya ada taman-tamannya, belum lagi kolam-kolam ikannya. Rumahnya luas banget. Dan saya pernah ke sana waktu waktu heboh, dan ini juga masuk di pemberitaan. Geruduk rumah Yusuf Mansur part 1 itu saya langsung ke sana melihat bagaimana mewahnya rumah Yusuf Mansur teman-teman, walaupun dari luar, karena memang waktu itu ketika kami menemani para korban ikut meliput di sana, para korban dari investasi, memang tidak ada jalan untuk kemudian berunding karena rumahnya saja ditutup gerbang yang sangat tinggi, dan kami hanya menemui pengacaranya yang saya bisa katakan ecek-ecek gitu, masih anak kecil, masih bocil gitu, dan Yusuf Mansur kabur entah kemana. Oke, balik lagi, saya katakan bahwa Yusuf Mansur ini kaya raya. Tapi kekayaan yang dimiliki dengan dari sumber yang tidak baik itu tentu tidak akan memberikan ketenangan, teman-teman. Disinilah kemudian berlaku istilah bahwa duit itu tidak bisa membeli segalanya, teman-teman. Saya sepakat bahwa dengan uang
kita bisa bahagia, dengan uang kita bisa melakukan kebaikan, bersedekah dan membantu orang. Tapi uang yang seperti apa dulu? Tentu uang yang diperoleh dengan cara-cara yang baik dan benar, maka itu akan memberikan ketenangan, teman-teman. Kalau ada orang yang bilang bahwa uang tidak, dia membantah istilah duit tidak membeli segalanya, buktinya dengan uang kita bisa membeli segalanya. Betul, tapi uang yang dari mana dulu? Karena terus terang saya, teman-teman, istilah duit tidak bisa membeli segalanya, bahwa bahkan duit bisa memberi tidak akan memberi kita ketenangan, ya duit yang diperoleh dengan cara yang tidak betul. Dari hasil korupsi, dari hasil kejahatan, merampok, menipu orang, membuat orang menangis, ya tentu tidak akan memberi ketenangan, teman-teman. Ada dulu saya ingat ketika kami meliput sebuah kami meliput di Bandung, itu juga membahas kasus Yusuf Mansur. Ketika di luar frame, saya kemudian berbincang-bincang dengan narasumber tersebut, dan dia mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu tidak pernah tenang di rumahnya. Ada orang ketuk pintu saja, dia sudah jantungnya udah berdegup kencang, karena ya pasti pikirannya, ini siapa lagi yang datang menagih utang atau masalah apa lagi ini. Intinya seperti itu, teman-teman. Dari situ saja kita bisa lihat bahwa terkadang punya uang saja itu tidak cukup untuk membuat kita bahagia. Bahkan dengan uang yang banyak tersebut, dengan harta yang banyak tersebut, justru membuat kita susah dan tidak tenang, ya karena itu tadi sumbernya tidak jelas, teman-teman. Sumbernya tidak cara mendapatkan kekayaan tersebut dari hasil membuat orang terzolimi, teman-teman. Jelas dari uang-uang tersebut banyak air mata yang mengalir. Bagaimana bisa kita mau bilang bahwa Yusuf Mansur ini tidak bersalah, sementara ada banyak narasumber yang kami wawancarai, itu semua mengarah ke satu nama, yaitu Yusuf Mansur. Pak Suwarto, Ibu Surati, Ibu Rita, Ibu Tugi, yang kami wawancarai di Bantul, di daerah Bantul, yang mana dia sudah menyetorkan uangnya 10 juta. Pak Suwarto juga demikian, Ibu Surati, dan ada berapa banyak orang lagi yang harus kami wawancarai, untuk kemudian kita yakin bahwa Yusuf Mansur ini harus menemui korban-korban ini agar mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia sampaikan, teman-teman. Paling minimal seperti itu. Karena kebanyakan, bahkan semua dari narasumber ini, bukan kebanyakan lagi, karena semua dari narasumber yang kami wawancarai sampai detik ini, itu mengatakan bahwa mereka berinvestasi karena Yusuf Mansur. Mereka bekerja di Paytren karena Yusuf Mansur. Mereka nggak dibayar selama 3 tahun berturut-turut di Paytren karena percaya dengan Yusuf Mansur. Mereka berinvestasi di Hotel City karena Yusuf Mansur. Pak Zaini Mustafa saja yang pengacara, yang sekolahnya S2-nya juga tidak main-main sampai S2, teman-teman. Bukan karena dia bodoh, karena dia percaya Yusuf Mansur. Ustadz, ulama tidak mungkin menipu, teman-teman. Tidak mungkin menipu. Dan orang-orang yang kami wawancarai, narasumber-narasumber yang kami wawancarai untuk korban investasi batubara, itu bukan orang-orang bodoh, teman-teman. Bukan orang-orang biasa. Orang-orang berpendidikan semua. Maksud saya adalah bukan saya mengucilkan orang-orang yang tidak berpendidikan. Maksudnya begini, orang-orang yang berpendidikan saja secara tidak langsung bisa kita katakan ketipu. Karena apa? Karena percaya dengan Yusuf Mansur. Apalagi orang-orang biasa, masyarakat biasa seperti Pak Soeharto. Kita bisa katakan mereka juga bukan orang bodoh, orang yang bisa berpikir, teman-teman. Tapi kenapa mereka mau saja berinvestasi? Dan mereka, kita katakan, oh makanya kalau nggak paham ilmu investasi yang berinvestasi. Ya memang mereka tidak begitu paham dunia investasi, tapi kenapa mereka berani mengeluarkan sejumlah uangnya, 10 juta, 12 juta untuk berinvestasi? Ya karena mereka percaya dengan Yusuf Mansur. Saya pun akan berpikir demikian, kalau ditaruh timelinenya ketika dimundurkan di waktu itu, dan saya punya uang, saya pun akan berpikiran demikian. Walaupun saya tidak paham dunia investasi, setidaknya saya berpikir bahwa ini Ustadz, nggak mungkin nipu. Gitu cara berpikirnya, teman-teman. Jadi jangan kita berpikir sederhana. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa seberapapun banyaknya uang Yusuf Mansur, itu akan membuat dia gelisah dan tidak tenang. Karena kenapa, teman-teman? Uang-uang tersebut kemungkinan besar dan diduga kuat dari hasil menzolimi orang lain. Ada banyak air mata yang bercucuran dari uang tersebut. Ada banyak keringat yang harus diperas dari duit-duit tersebut, teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa seberapapun banyaknya uang dari Yusuf Mansur ini, dia tidak akan pernah tenang. Kita akui bahwa dia sekarang sudah berleha-leha, bersenang-senang dengan bisnis dia di bidang F&B kuliner, yaitu warung Steak and Shake. Dia katakan sendiri bahwa dia bergabung di sana dan ikut mengembangkan warung Steak and Shake sejak 2010. Jelas omset dari sana tidak main-main. Omset dari warung Steak and Shake ini tidak main-main.
yang juga dia pasti dapat persenan dan bagi hasil dari sana. Tapi sekali lagi saya katakan, ketika memang ini benar dugaan kuat kami bahwa duit yang dia investasikan ke warung steak and shake itu berasal dari dana yang tidak jelas sumbernya, dana yang seharusnya itu menjadi hak orang lain, maka omset yang dia dapatkan dari warung steak and shake itu tentu tidak akan membawa atau tidak akan membuat dia tenang. Terus terang saja teman-teman, entah dia mau sedekahkan ke orang lain juga, apakah kemudian duit yang diperoleh dari cara yang tidak benar akan diterima pahala sedekahnya? Tentu tidak, teman-teman. Jadi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa Yusuf Mansur, bertobatlah dan temui para korban. Saya tidak meminta Anda untuk mengganti rugi langsung. Temui para korban, ceritakan bagaimana sebenarnya kronologinya, bicaralah, cari titik temunya. Kalau memang Anda berkewajiban, ternyata terbukti berkewajiban untuk mengembalikan, kembalikan. Kan Anda punya uang, pusing apa? Hanya ketika ego sudah bertemu dengan keserakahan, maka inilah yang terjadi. Tapi percayalah teman-teman, suatu saat, seperti yang sering saya katakan dan tidak pernah bosan, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, dan sebaik-baiknya kita, serapi-rapinya menyembunyikan bangkai dan kebusukan, suatu saat akan kecium juga. Jadi, tinggal adu nafas saja, nafas siapa yang paling panjang. Yang jelas, pengadilan akhirat akan menanti kita semua. Saya Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. kalau cerita nggak dipikir dulu. Ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, Bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawabnya Mansur. Kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar, sampai mana kau kabur? Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak.
jangan di skip. Share sampai kena strap. Like biar kasusnya di up. Komen sampai dia kena step. Hahaha.